Bab 1995. Pedang Biru Gaib 1. Tidak tahu malu. Setelah Mileye pergi, Jason Zuo tak bisa menahan diri untuk berteriak, "Guru suci, dia sedang mempermalukanmu." Klu Jing tertawa dan berkata, "Jika begitu, tolong bantu aku membunuhnya." Jason Zuo terdiam. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Mileye saat ini? Sekarang, hanya master setara dengan Klu Jing yang mampu menghadapinya. Terlebih lagi, dia membutuhkan tubuh utama. Harus diketahui bahwa ilusi Raja Iblis tadi dijatuhkan oleh Mileye dalam hitungan detik. Peningkatan kekuatan Mileye sungguh menakutkan. Klu Jing tiba-tiba berkata dengan lembut, "Aku ingin menemui wanita bergaun polos itu." Kedua jenderal menatap Klu Jing dan dia tersenyum lalu berkata, "Dia terlalu sombong. Aku ingin melihat orang di baliknya dan mengetahui seberapa kuat wanita bergaun polos itu." Jason Zuo menggelengkan kepalanya, "Kami tidak bisa menemukannya." Klu Jing berkata dengan lembut, "Aku akan mencarinya sendiri." Setelah mengucapkan itu, dia berbalik dan pergi. Di lapangan, Jason Zuo tiba-tiba memalingkan kepalanya untuk melihat jenderal di sampingnya. "Mengapa Guru Suci menghancurkan tubuh fisik kita?" Jenderal kanan menjawab, "Jika dia tidak menghancurkan tubuh fisik kita, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada ketua klan iblis kuno?" Sambil berbicara, jenderal kanan menatap ke arah langit yang mendung. Mileye itu terlalu licik. Di suatu tempat di awan, Diora Fan mengalihkan pandangannya. Dia adalah penguasa alam semesta ini, dan apa yang terjadi di alam semesta ini sebenarnya sulit memuaskannya. Dan dia telah memperhatikan Mileye. Baru saja dia menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Mileye. Saat ini, hatinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Mileye sebegitu kuatnya. Terutama pedang biru gaib Mileye. Pedang ini didesain dengan memperhatikan teknik wanita bergaun polos, dan sekarang dia menyadari bahwa pedang tersebut lebih hebat daripada yang dia bayangkan. Jauh lebih kompleks. Ini adalah pedang yang tak akan pernah usang. Karena dibuat oleh seseorang yang telah melampaui alam semesta. Tiba-tiba, seorang wanita muncul dari kejauhan dan itu adalah Duoyi yang datang ke sini. Melihat Duoyi, Diora Fan merasa bingung. Duoyi berkata, "Aku ingin bertemu dengan wanita itu." Wanita bergaun polos. Dia juga mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh Mileye. Sama seperti Diora Fan, hatinya juga terkejut bahwa kekuatan Mileye telah mencapai level yang begitu tinggi. Terutama pedang yang dipegang oleh Mileye, itu sangat menakutkan. Diora Fan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu di mana dia berada." Duoyi sedikit mengernyit, "Kamu tidak tahu?" Diora Fan tertawa dan berkata, "Dia seharusnya sudah pergi dari alam semesta ini." Mendengar ini, ekspresi Diora Fan menjadi serius. Apakah dia benar-benar bisa melompat keluar dari alam semesta ini? Diora Fan mengangguk, "Ya." Duoyi terdiam. Diora Fan melihat Duoyi dengan tatapan tajam, "Bukankah kamu menargetkan Mileye?" Duoyi menjawab dengan suara rendah, "Apakah menurutmu aku bodoh?" Diora Fan tersenyum dan melanjutkan, "Sebelum bertemu dengannya, aku ingin membunuhnya. Namun, setelah bertemu dengannya, aku menyadari hidup memiliki arti yang lebih dalam, seperti melampaui alam semesta ini." Melampaui alam semesta ini, apakah itu mungkin? Tentu saja sulit. Bukan hanya mereka berdua, bahkan guru leluhur mereka juga gagal melakukannya. Meskipun kamu berada di tingkat Kaisar Dewa, kamu tidak dapat melampaui alam semesta. Duoyi tiba-tiba berkata, "Bisakah aku meminta beberapa petunjuk darinya?" Diora Fan menyatakan, "Aku sudah berbicara dengannya."
Dia memiliki temperamen yang sangat aneh dan tidak mau berbicara dengan orang lain kecuali Mileye. Duoyi mengernyit dan bertanya, apakah dia benar-benar saudara perempuan Mileye? Diora Fan mengiyakan, betul, dia hanya kenal Mileye dan tidak tahu siapapun selainnya. Jika Mileye bertanya, dia akan memberi jawaban. Duoyi tergesa-gesa berkata, kalau begitu, mintalah Mileye untuk bertanya. Setelah berbicara, dia menyesalinya lagi. Mengapa Mileye harus membantunya? Duoyi mengusulkan, bagaimana kalau kita membantunya bertarung? Diora Fan tertawa, Duoyi, kamu dulu ingin membunuhnya. Duoyi berkata dengan lembut, itu adalah tindakan bunuh diri. Diora Fan menggelengkan kepalanya, apakah kamu mempelajari ilmu tidak tahu malu dari dia? Duoyi berkata dengan tegas, Diora Fan, mari kita sementara mengabaikan permusuhan itu. Kita harus menemukan Mileye dan meminta bantuan untuk menanyakan pada wanita bergaun polos. Setelah beberapa saat, Diora Fan bertanya, apakah kamu ingin membantunya? Duoyi mengernyit, mengapa tidak? Wanita itu sangat kuat, jadi klan iblis kuno dan aula suci tidak akan bisa mengalahkannya. Kita pasti akan menang. Diora Fan terdiam sejenak, ini pertama kalinya, aku melihatmu seperti ini. Duoyi berkata dengan lembut, manusia harus belajar merendahkan diri dan mengembangkan diri. Dengan begitu, kita bisa berkembang. Diora Fan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, jika kita benar-benar membantunya, kita dapat memintanya untuk bertanya kepada wanita bergaun polos di masa depan. Seharusnya ini tidak masalah. Duoyi segera berkata, kalau begitu ayo kita bantu dia. Bukankah dia sedang membutuhkan seseorang sekarang? Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Diora Fan menatap Duoyi yang menghilang di kejauhan, terdiam. Sesaat kemudian, dia juga menghilang dari lapangan. Di dalam menara kecil, Mileye melihat pedang biru gaib di tangannya. Pada saat ini, energi dari pedang biru gaib seperti dalamnya laut dan bahkan dia tidak bisa merasakan kedalamannya. Pedang biru gaib. Kekuatan pedang ini bahkan lebih menakutkan daripada seorang master. Yang terpenting, hanya dirinya yang bisa menggunakan pedang ini. Tiba-tiba, Mileye mengangkat kepalanya dan segera meninggalkan menara kecil. Di luar menara kecil, Mileye melihat Duoyi dan Diora Fan. Ketika dia melihat Duoyi, wajahnya tiba-tiba berubah dan tanpa sadar dia memegang pedang biru gaib. Ketika itu, Duoyi tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Mileye mengernyit, ada apa? Bersambung. Bab 1996. Pedang biru gaib 2. Duoyi menatap Mileye dengan tajam, apakah kamu mengetahui seberapa kuat klan iblis kuno? Mileye tersenyum dan menjawab, sedikit. Duoyi menyatakan, kami akan membantumu melawan mereka dalam pertempuran. Mileye merasa bingung, membantuku. Apakah ini lelucon? Duoyi merasa tidak puas. Apakah menurutmu kami berdua sedang bercanda denganmu? Mileye melirik ke arah Diora Fan, dan Diora Fan menegaskan, kami di sini untuk membantumu melawan klan iblis kuno. Mileye tertawa, Diora Fan, aku percaya padamu. Namun, saat berbicara, dia memandang Duoyi, bagaimana denganmu? Sebelumnya kamu berniat membunuhku. Mengapa kamu tiba-tiba ingin membantuku bertarung sekarang? Duoyi menjawab, mari kita membuat kesepakatan. Mileye penasaran, apa kesepakatannya? Duoyi menjelaskan, kami akan membantumu dalam pertarungan, dan kamu akan membantu kami untuk bertanya kepada wanita bergaun polos bagaimana cara melampaui alam semesta ini di masa depan. Mendengar ini, Mileye mengerti. Sial. Tujuan utamanya adalah Lydia. Tiba-tiba,
sebuah ide muncul di benak Mileye. Duoyi bertanya, apakah ada masalah? Mileye tersenyum pada Duoyi dan berkata, melampaui alam semesta ini bukanlah tugas yang mudah, Duoyi. Duoyi memandang Mileye dan berkata, aku tahu ini bukan tugas yang mudah. Jika kamu memiliki persyaratan lain, tolong beritahu aku. Mileye terdiam. Duoyi sedikit tidak puas dan bertanya, aku mendengar bahwa kamu sangat mesum. Apakah kamu memiliki maksud tertentu terhadap kami? Mendengar ini, Diora Fan yang berdiri di sebelah Mileye, menatap Mileye dengan tajam. Mileye segera membantah, itu fitnah. Siapa yang mengatakan hal itu? Duoyi berbicara dengan lembut, aku mengetahui bahwa setelah kamu kembali ke Qingzhou, kamu menginap dengan seorang wanita selama lebih dari 10 hari. Apakah ini tidak benar? Ekspresi wajah Mileye membeku. Duoyi menambahkan, silakan katakan apa yang kamu inginkan. Mileye dengan serius berkata, aku tidak memiliki persyaratan lain, aku hanya ingin tahu seberapa banyak yang kamu ketahui. Duoyi mengernyit, apakah kamu ingin bantuan dari Tuan Maha Tinggi lainnya? Mileye mengangguk, aku akan meminta Lydia untuk membimbing kalian tentang cara melampaui alam semesta di masa depan. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa Lydia akan berhasil membantu kalian melampaui alam semesta ini. Duoyi terdiam. Diora Fan tiba-tiba mengajukan pertanyaan, kami mengetahui ini. Selama dia bersedia memberikan beberapa petunjuk, itu sudah cukup bagi kami. Mileye mengangguk, baiklah. Diora Fan berkata, aku tidak dapat menjamin apakah dua makhluk tertinggi lainnya bersedia membantu, tetapi aku akan memberi tahu mereka. Mileye tersenyum dan berkata, ya. Diora Fan mengangguk, kemudian berpaling dan pergi dari sana. Tiba-tiba, Mileye mengatakan, Diora Fan, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Diora Fan menatap Mileye dan dengan suara serius, Mileye bertanya, apakah kamu memahami aturan hukum alam semesta ini? Diora Fan mengangguk, ya, aku mengerti. Mileye mengungkapkan keinginannya, aku butuh bantuanmu untuk memantau alam semesta ini. Jika ada makhluk dari alam fana yang masuk, tolong beritahuku secepatnya. Diora Fan mengangguk, baiklah. Mileye mengucapkan terima kasih dengan lembut, terima kasih banyak atas bantuannya. Diora Fan mengangguk, kemudian berbalik dan pergi dari sana. Mileye memandang Duoyi dan berkata, Duoyi, aku perlu memberitahumu sesuatu, klan iblis kuno ini tidak sederhana. Duoyi menjawab, tidak perlu khawatir. Bukankah adikmu tidak terkalahkan? Mileye diam sejenak. Duoyi kembali bertanya, bisakah kamu menunjukkan pedangmu? Mileye tersenyum, tentu saja. Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang di depan Duoyi. Setelah beberapa saat melihatnya, ekspresi Duoyi menjadi serius, tidak heran. Tidak heran Diora Fan sangat cemburu. Pada saat itu, hatinya terkejut. Berapa banyak yang perlu kamu capai untuk menciptakan pedang yang begitu menakutkan? Wanita itu tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan dengan paksa kekuatan waktu yang ada di alam semesta, termasuk garis utama dari sungai yang panjang, melainkan juga mampu menundukkan kekuatan tersebut. Dalam artian, dengan kekuatannya, dia dapat menghancurkan seluruh alam semesta yang ada. Jika garis utama dihancurkan, maka seluruh alam semesta akan musnah. Duoyi mengembalikan pedang biru gaib pada Mileye dan mengatakan, adikmu benar-benar luar biasa. Saat berbicara, pandangannya tertuju pada Mileye, namun mengapa kamu begitu lemah? Mileye. Duoyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tepat sekali. Ada makhluk di luar manusia, dan ada dunia di luar dunia.
Aku akan kembali dan menenangkan diri terlebih dahulu. Jika kamu memerlukan bantuan, aku akan segera kembali. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Mileye menyimpan pedang biru gaib, berbalik dan pergi. Di wilayah bintang, kota Lingwu. Saat ini, kota Lingwu benar-benar menghilang. Melihat ke bawah dari langit berbintang, Klujing menemukan sebuah ruang kosong di bawah dan terdiam selama beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia tiba di puncak gunung. Tempat di mana wanita bergaun polos pernah muncul. Klujing perlahan menutup matanya, dan seketika sekitarnya menjadi ramai. Mencari wanita bergaun polos. Dia ingin memastikan apakah wanita itu sekuat yang dia bayangkan. Jika hanya sedikit lebih kuat, dia akan segera berbalik dan memberikan hukuman pada Mileye. Pria ini terlalu sombong. Secara bertahap, pemandangan senja muncul di sekitar. Memutar balik waktu. Saat ini, waktu di lapangan kembali ke titik awal. Tidak jauh dari sana, seorang wanita bergaun polos sedang bermain catur dengan seorang tetua berambut putih. Ini adalah waktu yang telah berlalu, tetapi muncul kembali di bawah kekuatan supernatural yang kuat dari Klujing. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba menoleh dan melirik Klujing. Klujing tiba-tiba merasa takut, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Dengan suara gemetar, dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa melihatku?" Bersambung.